Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, berdasarkan ketidaktahuannya terhadap Alkitab, Juma mengatakan bahwa Yesus dalam Alkitab ada dua oknum. Dan menurut Juma, Yesus Kristus adalah penyesat. Nah, saudaraku dalam Tuhan, pada akhirnya dia dibuat tidak berkutik dan malu oleh seorang Kristen cerdas yang menjadi lawan debat daripada Juma. Untuk itu silahkan simak video ini sampai selesai supaya Anda tahu bagaimana Juma dibuat tidak berkutik oleh Kristen cerdas ini dan tentunya malu tentang pendapatnya sendiri. Jadi shalom Tuhan buat saudara yang selalu mendukung apologet Kristen, meluruskan dan menyatakan kebenaran Alkitab. Silahkan tekan tombol like dan juga share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Yesus anak Maria ini anak manusia atau bukan? Saudara, jangan pura-pura bingung. Yang datang keluar dari Maria itu manusia atau bukan? Ya, manusia tetap. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Ini sebentar saya jelaskan konteksnya. Pak, kenapa Bapak selalu mengatakan Allah dengan putranya? Putra itu firman, saya bilang, itu kiasan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Monogenes patros, putra tunggal Bapa. Itu kiasan dari logos atau firman. Boleh nggak kami hanya menyembah Allah tanpa menyembah firman-Nya? Kami hanya menyembah Allah tanpa ada rohnya. Terus saya bilang begini, kamu percaya sama saya? Sehingga kamu sekarang mendengarkan saya ngomong di televisi ini. Ya percaya Pak. Ketika kemudian kamu nanya kepada saya, Pak Bambang izinkan saya percaya dengan Bapak, tapi pikiran Bapak tidak saya percayai, rohnya Bapak tidak saya percayai. Kalau saya tidak ada roh kan saya almarhum. Kalau Injil yang kuberitakan itu Injil manusia, maksudnya Bukan Injil manusia. yang bukan dari Yesus. Yang dari Yesus itu kan manusia-manusia juga, pengajar-pengajar palsu. Bagaimana ceritanya? Bukan menerima dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, berarti bukan dari anak Maria kan? Kata dirinya adalah Kristus. Berarti penyesat setelah Yesus menurut Yesus bernama Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu ada dua oknum. Satu nama, dua pribadi. Satu manusia, satu bukan anak manusia. Itu kawan. Lagi-lagi yang kamu ikuti, yang Kristen ikuti adalah Yesus yang adalah makhluk halus. Yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Coba, berani enggak Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5 baca coba. Berani enggak? Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Katakan tadi itulah bukanlah Injil manusia, itu maksudnya Injil-Injil yang di luar dari pengajaran Yesus. Sekarang saya mau baca di Matius. Iya, dia katakan, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari anak Maria. Kan anak Maria itu manusia. Matius berapa tadi? Matius 24 nomor 4. Kalau Anda bisa Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Ya, kalau Anda bisa membuktikan secara akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak. Ya. Silakan. Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Memang benar. Nah, sekarang aja zaman sekarang banyak pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat palsu itu banyak. Sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama Yesus dan mengatakan dirinya adalah Kristus. Kalau digabungkan berarti penyesatnya bernama Yesus Kristus. Betul tidak? Loh, memang sekarang itu banyak penyesat-penyesat yang jangan sekarang. Kan itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada orang yang ada hari ini. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Kenapa larinya ke sekarang? Yesus berkata kepada Bani Israel, Bani Israel muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang.
Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus berdasarkan dalil itu, penyesat itu bernama Yesus dan bergelar Kristus, alias Yesus Kristus, dan akan banyak menyesatkan orang. Nah, kebetulan Kristen ini disebut pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Yang dimaksud Kristus yang anak manusia? Tunggu. Mesias palsu itu. Kristus anak manusia atau Kristus makhluk roh? Kan kalian penyembah roh, betul? Ya. Betul kan? Nah, berarti kalian itu pengikut makhluk roh yang datang mengaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria itu bukan makhluk roh. Yesus anak Maria itu adalah manusia. Makanya tadi saya katakan, coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 6. Baca. Bentar, apa yang diperanakkan oleh roh adalah roh. Apa yang diperanakkan oleh daging adalah daging. Maria adalah daging, memperanakkan daging. Bentar Bang Juma, Ayo. ini mau saya bukakan di. Jadi kenapa Yesus Sang Firman itu menjadi manusia, Bang Juma? Itu yang harus dipertanyakan. Kenapa? Alam semesta ini semuanya berasal dari Firman. Sama Tapi seperti yang menjadi Yesus. manusia hanya Yesus, Bang. Tidak ada Firman menjadi manusia, tak ada. Maksudnya Ada, Bang. itu. Enggak ada. Sebentar, Siapa? sebentar. Mana ada? Mana dalilnya? Coba kau tunjukkan di mana dalilnya Firman menjadi Yesus. Enggak ada. Enggak ada, Bang. Sebentar. Gimana dalilnya Yesus adalah Firman? Di ayat di Quran surat 4171, Isa itu Rahullah, Rasulullah dan Kalimatullah. Iya, kalimat itu apa? Kalimat itu bahasa Arab. Kalimat itu artinya apa? Perkataan atau kata-kata. Nah, Yesus ini adalah perkataan Allah. Memang betul. Nah, dia berasal dari perkataan. Iya, benar. Berarti sama dengan Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal Bapa, satu-satunya, tidak ada yang lain. Karena kata Yesus, kalau begitu, kalau tidak ada yang lain, berarti tertolak yang datang kepada jalan Paulus. kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Hanya berarti Yesus. harus melalui dia. Berarti harus melalui dia. Jangan melalui makhluk yang datang mengaku Yesus Kristus di Paulus. Ayo. Paulus itu adalah rasul Yesus, Yesus sendiri yang Yesus memanggil dia, itu Yesus memanggil dia. lain. Itu Yesus lain, Cak Ayu. Yesus Alamak, ini lain. orang. Loh. Penyesatnya menurut Yesus datang dengan memakai nama apa? Ayo. Maka itu Bang Juma, yang dikatakan penyesat itu adalah Adalah yang mengaku Yesus ada dua, itu siapa? Iya ampun, Yesus sendiri mengatakan penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, Itulah "Akulah yang Kristus." dikatakan penyesat, yang mengatakan Yesus lebih dari satu, itulah. Sekarang saya tanya sama saudara, betulkah Paulus mengatakan bahwa Yesus datang kepadanya tapi bukan manusia? Ya, itu kan suara Yesus yang dari Oke. Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Ya, Kena kau memang kan? benar, Yesus itu Kena. datang Tepat. sebagai manusia. Bang Zuma sebentar dulu. Paulus mengatakan datang Yesus kepadanya bukan sebagai manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bahwa waktu perjalanan Inilah ke yang Damsyik, itu kan Yesus sudah naik ke surga. Iya, Maka yang itu- datang kepadanya manusia atau bukan? Itu Yesus yang suaranya datang Yesus. kepadanya adalah Yesus yang datang Maka kepadanya itu itu kata Yesus Paulus. manusia atau Yesus bukan? Sebentar, maka itu kata Paulus, siapakah engkau Tuhan? Terus jawab Yesus apa? Akulah Yesus Ya. yang kau aniaya itu. Tampaknya itu nggak ada, Iya. tapi suaranya ada. Maka itu Paulus mengerti. Nah, itu manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Nah, suaranya Yesus. Yesus kan sudah duduk di sebelah Manusia kanan Allah atau Bapa. bukan? Manusia atau bukan? Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Yo, Yesus sudah di sorga, Bang. Manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus. Iya. Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus adalah Yesus itu sendiri. Manusia atau bukan yang datang mengajarkan Injil kepada Paulus bernama Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus. Berarti ya memang Yesus sendiri. Manusia atau bukan? Sebentar, saya bacakan. يخادعون الله والذين آمنوا
wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Jadi Bang Cima, Silakan. jadi tiba-tiba Kisah Para Rasul 26 ayat 13, tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Cahaya matahari aja kalah. Ini lebih terang dari cahaya matahari. Turun Yesus dari berkata, langit meliputi aku dengan teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa apa? Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galarangsang, tetapi aku Galarangsang. siapakah engkau Tuhan? Lalu apa kata Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain, dan aku mengutus engkau kepada mereka. Untuk apa? Membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Dan kita mendapat bagian dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikhusus. Itu Yesus anak Maria atau bukan? Iya. Dari mana Anda tahu? Tuh. Inilah aku Yesus yang kau aniaya itu. Iya, kan penyesatnya muncul mengatasnamakan Yesus, kata Yesus yang asli. Berarti intinya Anda tidak mempercayai kitab yang ditulis Paulus. Saya percaya bahwa itu adalah iblis yang menyamar Yesus. Anda baca Lukas 10 nomor 18, lalu kata Yesus kepada mereka. Sebentar. Sabar. Saya teruskan Anda dulu. katakan Yesus menyamar sebagai apa? Iblis menyamar sebagai Yesus. Bagaimana iblis berkata kepada iblis? Kisah Para Rasul 26 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa. Kamu ngerti nggak yang dikatakan iblis itu? Apa yang dikatakan? Berbicara tentang dirinya sendiri, Bang. Iya, jelas sekali iblis itu mengatasnamakan dirinya sebagai pembawa kebenaran. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus mengatakan bahwasanya penyesatnya mengaku Yesus dan penyesatnya mengaku Kristus, itu sudah tergenapi. Ketika Anda mengatakan yang datang kepada Paulus bukan manusia tapi berupa cahaya, Lukas 10 nomor 18, Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Astrape. Bang, kata Anda yang berbicara kepada Paulus ini iblis yang menyamar. Oke, Yes. Sekarang anggap aja Anda benarlah sudah. Iblis Ya, yang pasti berkata. benar. Pasti Oke, benar. kenapa di Kisah Para Rasul yang selanjutnya dibaca, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa Kecil itu, Bang. kepada Bang. Allah. Loh, kenapa Kecil dia itu. mengatakan dirinya dan Kecil mengimani itu, Bang. kepada Allah, Kecil, itu kecil, supaya itu mereka tak ada oleh apa-apanya. mereka kepada Dengarkan Allah saya. pengampunan dosa. Iblis nggak bisa mengampuni dosa manusia, Bang. Dengarkan saya, kawan, dengarkan. Kau baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Kamu tolong baca itu. Baca coba supaya Anda paham bagaimana cara iblis itu bekerja. Silakan Anda baca. Bantu saya, Anda baca. Anda baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Bantu saya, Anda baca. Silakan Anda baca. Bagaimana cara iblis menyesatkan? Itu di situ caranya, coba lihat. Dia mengaku Mesias begitu. Bukan. Anda baca Kisah Para Rasul 16. Ya, habis ini saya bertanya ya. Iya, silakan. Yang Kristen lain yang boleh naik dong, bantu. Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. diinterogasi terus ini.
Memang kata Yesus, ada ayatnya, berita salib memang suatu Itu bukan kebodohan bagi bagi Yesus, mereka Paulus. yang akan binasa. Maaf ya Bang. Itu perkataan Paulus, lagi-lagi perkataan iblis yang datang kepadanya yang mengatakan itu bukan Yesus anak Maria. Para Rasul berapa? 16 nomor 16 sampai 18. Ya, 16 sampai 18. Kisah para Rasul 16 Sampai 18. 16 sampai 18. Coba Anda baca. Oke. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Itu sihir-sihir ya. Dengan sihirnya tadi, dia memperoleh penghasilan yang besar. Ya bernubuat palsu lah apalah. Terus dia ini mengikuti Paulus. Dan kami dari belakang, Paulus ini bersama teman-temannya, ada berapa yang murid Yesus. Dan kami datang dari belakang sambil berseru katanya, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, Paulus ini kan nggak senang diikuti terus sama tukang tenun tadi. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh jahat itu. Jadi bagaimanakah Anda mengatakan Anda mengatakan Paulus itu adalah roh yang dari Allah? Iblis roh bisa jahatnya mengusir tadi, iblis, soalnya iblis gak bisa mengusir iblis. Roh jahatnya tadi memproklamirkan Paulus sebagai apa? Aduh Bang, capek saya Bang, mau istirahat dulu sebentar. Apa Bang? Tadi roh iblisnya memproklamirkan Paulus sebagai apa? Yang di mana? Lu tadi yang teriak tadi itu orang yang kemasukan roh jahat. Dia teriak apa? Inilah Paulus, utusan yang maha tinggi. Betul? Nah, iblis aja bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk memproklamirkan kemudian Paulus. Lalu kenapa Paulus kemudian mengusir iblis yang memproklamirkan kerasulannya? Paulus itu mengusir roh jahat yang pada diri perempuan itu. Bagaimana? Apa salahnya? Apa kesalahan daripada roh jahat tadi? Iya, karena dia mengikuti Paulus dari belakang apa terus kesalahannya? Bukankah dia berteriak-teriak bahwa Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi? Salahkah? Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, sambil berteriak, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Anda salah mengartikan ini. Enggak. Sekarang permasalahannya kenapa Paulus keberatan ketika iblis berteriak kalau dia itu adalah rasul, dia adalah juru selamat. Kenapa? Bang Juma, Anda catat Bang Juma. Maaf. Jadi di ayat 16 itu mengatakan, catat ya, ada seorang hamba perempuan yang mempunyai tukang sihir. Sebentar. Jadi tukang sihir ini ngomong kepada Paulus gitu kan? Ahli sihir aja tahu. Ahli sihir aja tahu ini Bang Juma. Dia berkata sama Paulus. Bang Juma nggak tahu. Orang ini adalah hamba Allah. Iya, itu dia maksudku. Sebentar. Iblis yang berkata Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Iya, iblis saja tahu. Anda kok nggak tahu? Sekarang kalau Anda mau kemudian saya tidak mau memutarbalikkan. Kenapa Paulus mengusir iblisnya? Karena dia tidak tahan lagi atas gangguan itu. Siapa yang diganggu? Orang memproklamirkan kerasulan dia kok. Jawabannya adalah sabar. Jawabannya adalah Paulus tidak ingin diketahui orang banyak kalau iblis ia mendukung kemudian dirinya. Loh, Anda memutarbalikkan. Memang Anda ini begini. Gimana dong?
Paulus malu, Paulus tidak ingin diketahui kalau yang mendukung dia jadi rasul sebenarnya adalah cetan. Bentar, Bang Juma, bentar. Bang Juma, ini. Ya gimana kawan? Di kisah pada Rasul 16 itu ada perempuan yang mempunyai roh tenung. Yes. Sebentar, roh tenung, roh penyihir. Roh tenung, iya betul. Nah, terus? Berarti dia ini Iblis. Seorang penyihir. Berarti iblis toh yang ada di dalamnya toh? Iya, sebentar. Iblisnya memproklamirkan nabinya, rasulnya. Sebentar dulu. Ya gimana? Jadi roh penyihir ini yang ada di dalam perempuan itu mengetahui, mengenal. Kalau Karena Paulus itu adalah rasulnya, utusannya. Iya, jadi roh iblis ini tahu. Seperti begini. Waktu pada saat roh jahat itu mengenal Yesus adalah Tuhan, roh jahat mengenal. Iya. Waktu di kuburan itu. Nah, sekarang anak iblis, Tuhan, apa urusanmu dengan aku katanya? Itu roh sekarang Allah, iblisnya roh mengenal. Iblisnya datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji Yesus. Bentar, kita belum sampai ke sana. Ini tentang pengenalan. Bentar, jadi ketika iblis datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji? Menguji atau memuji? Sedangkan di Paulusnya dipuji oleh majikannya. Bentar, Bang Suma, sebelum melompat ke sana kita bahas satu ayat ini dulu. Ini giliran saya nanya dah. Habis itu saya mau turun. Bang Suma. Enggak, jadi batal saudara Yosua dapat 15 juta, batal, enggak jadi. Enggak berhasil. 15 juta ya, Bang? Iya, kalau Anda mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, 15 juta saya transfer. Tapi ternyata Anda nggak sanggup. Terima kasih. Jadi iya, sama-sama. Pada Rasul 16 itu kan ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung ini iblis. Iya, berkata kepada Paulus. Anggap aja begitu kan, berarti dia ini mengenal. Sebentar, Anda arti mengenal tidak? Mengetahui. Tahu, saya tahu. Maka itu roh itu berkata, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Berarti salah yang dikatakan Anda bahwa Paulus ini penyesat. Padahal roh iblis ini aja tahu. Dia berkata kepada Paulus, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Terus kenapa Paulus keberatan? Kenapa Paulus marah? Iya, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi dia mengikuti terus. Bagus dong. Ya, sebentar. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ya terus diikutin tiap hari. Mungkin bosan. Dia berpaling dan berkata kepada itu. Benar. Ya kan, di sini kan Paulus. Nah, ini kita berbicara fakta. Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Dia berpaling dan berkata kepada roh itu. Jadi roh yang di dalam roh yang jahat itu diusirnya dari perempuan itu dengan demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu keluarlah roh itu. Jadi bagaimana mungkin si Paulus ini yang Anda katakan roh jahat mengusir roh jahat? Saudara, Anda baca buku Ayub, kitab Ayub nomor 1, bab 1 nomor 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Bang Juma, begini aja Bang Juma. Segala yang dipunyai. Satu aja Bang Juma. Anda kan interogasi saya terus. Sekarang saya mau satu aja tanya. Iya gimana kawan? Oke. Di dalam Quran surat 15 ayat 35, Allah berfirman kepada iblis, keluarlah dari surga karena kamu sungguh terkutuk. Terus di ayat 36, iblis berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Terus di ayat 37, Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Tunggu dulu, Anda berbicara apa ini? Anda berbicara surah apa dalam Al-Quran? Quran surat 15 ayat 35, iblis itu kok ada di surga? Al-Hijr, Bang. Al-Hijr ya? Oke. Ya Anda coba lihat di dalam Ayub 1 nomor 12 tadi yang kubilang. Waduh. Ini ditanya Bang Zuma, Anda itu jangan bertanya terus. Enggak, jawabannya ada di situ. Ditanya. Sebelum Anda bertanya, jawabannya sudah saya sebut lebih dulu.
Iblis datang ke surga, minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Nabi Ayub. Itu Ada dalam dalilnya. konteksnya. Maka Tuhan berfirman kepada iblis, nah segala Itu- yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Hanya Itu kan janganlah ada di engkau dalam roh. mengulurkan tanganmu Jadi roh itu bukan terhadap kecil dirinya. seperti di ruangan suatu ruangan. Kemudian Anda jangan pergilah bayangkan di iblis suatu dari hadapan ruangan. Tuhan. Anda Kawan. jangan waktu itu jangan melihat di suatu ruangan, bukan begitu maksudnya. Loh. Kita nggak Tuhan tahu itu datang. pada saat Allah berbicara Iblis kepada datang, iblis, kawan. apakah Iblis. itu ada di tempat yang lain atau jaraknya Iblis jauh? datang. Kita nggak tahu. Iblis datang di hadapan Tuhan, kawan. Baca Ayub 1. Iya, pernah saya baca, pernah. Iya, makanya kok pertanyaannya aneh kayak gitu. Oke. Sekarang Udah saya ya? tanya, berarti Udah iblis ya? ini yang Anda katakan kan ada di surga di Quran 15 ayat 35. Betul tidak? Iya. Lalu Iya, Allah berfirman, betul. iblis kepada iblis, keluarlah dari surga. Terus dia kata iblis, ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Terus Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Iya. Jadi iblis ini tetap di surga hari kiamat. Kawan, kan dia datang tadinya gini kan. Dia itu kan kelompok makhluk yang suci sebelum Adam dicipta. Mereka itu dari kelompok malaikat. Kemudian di antara mereka ketika diperintahkan untuk menghormat kepada Adam, ada yang tidak mau. Nah, Ada karena nggak- mereka sebentar, ada enggak perintah dia disuruh menyembah? untuk sujud kepada Adam, Ada perintah itu? dia tidak ada perintah menyembah, menghormat, sujud menghormat. Makanya ditanya oleh Allah, lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Wahai iblis, ketika ditanya apa jawabannya, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah Loh, liat kering. Langsung dia nggak Kan? disuruh. Disuruh Hanya malaikat. ketika ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak mau sujud bersama dengan mereka? Apa? Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada mereka, bersama dengan yang lain? Kenapa? Iblis mengatakan, aku sekali-kali kemudian tidak akan sujud kepada manusia. Nah, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga. Karena sesungguhnya kamu terkutuk. Terus? Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, kutukanku ini menimpamu sampai hari kiamat. Iblis menjawab, wahai Tuhanku, kalau begitu berilah penangguhan kepadaku sampai hari aku dibangkitkan. Nah, inilah yang datang kepada Paulus. Loh, sebentar. Iblis inilah yang panjang umur ini yang datang kepada Paulus. Bang Juma, ini saya catat. Ya, terus? Jadi iblis itu meminta kepada Allah untuk ditangguhkan. Iya, memang betul. Kenapa iblis itu meminta kepada Allah ditangguhkan dan iblis mengabulkan? Untuk apa? Loh kok iblis mengabulkan? Anda baca Iblis Kejadian kan- 3. Anda baca Kejadian 3. Sebentar. Ya, Iblis supaya kan Anda bisa menerima jawaban saya. Karena kalau saya mengatakan di Al-Quran, Anda tidak akan mungkin percaya. Kejadian 5, Kejadian 3 nomor 15. Di situ Tuhan mengatakan, ini Al-Quran. Saudara. Anda kan bertanya, kenapa ditangguhkan? Kan Anda bertanya, kenapa ditangguhkan? Jawabannya ada di Bible. Aku akan mengadakan permusuhan antara Di Al-Quran, Bang. Loh. Al-Quran itu wahyu Allah, bukan jawabannya di Bible. Anda tidak percaya keimanan Anda atau bagaimana? Saya percaya. Jangan ambil dari Bible. Coba. Kenapa bisa? Apa larangannya? Apa perintahnya? Katanya Anda tidak mempercayai Bible. Loh, saya percaya itu surat kabar kok. Nah, berarti Anda percaya tentang Bible. Ya, saya percaya itu surat Berarti kabar. Anda percaya tentang Bible. Ya, saya percayalah. Kenapa Kalau memang? begitu Anda mengakui Yesus Kristus anak Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya bahwa dia adalah hamba Tuhan yang menjadi manusia. Ya benar. Ya, memang betul. Terus masalahnya di Berarti mana? Anda sudah mengakui, Bang Zuma. Saya akui apa?
Yesus itu adalah hamba yang diutus oleh Sang Bapa Ya, yang untuk datang betul. ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, karena Bapa itu yang Maha Kudus, Maha Suci, nggak bisa turun ke dunia. Oh, enggak. Maka Itu salah, itu penipuan perkataan itu. Sang Bapa itulah yang menjadi Itu manusia. penipuan, itu nggak ada, seperti itu nggak ada. Di mana di dalam kitabnya Yahudi dikatakan Tuhan datang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, nggak ada. Nah sekarang begini, ketika Anda menolak Kejadian 3 nomor 15, Memang orang Yahudi Saya tidak jawab menerima, pakai Al-Quran. karena Saya jawab ahli pakai Taurat Al-Quran. juga itu Saya yang jawab pakai menghukum Al-Quran. Yesus disalib, ahli-ahli Taurat. saya jawab pakai Al-Quran kalau gitu. Al-Quran mengatakan, qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi Tadi adalah ditangguhkan. Ya, iya kan ditangguhkan. Makanya umat Islam memahami bahwa iblis dan manusia itu bermusuhan, bukan kerjasama kayak di agamamu. Bentar Bang Bang Sunang. Apa? Tadi kan iblis meminta kepada Allah Iya. supaya ditangguhkan. Apa jawaban Allah? Kamu ditangguhkan. Berarti Iya, itu masih maka di surga, Bang. Maka itulah kemudian ditangguhkan. Adam turun ke bumi, dia juga turun Sebentar ke bumi. dulu, Bang. Sebentar dulu. Anda Apa ini orang? Anda bertanya, saya menjawab. Giliran saya menjawab sebentar dulu. Anda mau ngapain? enggak, Anda meloncat, Bang Juma. Saudara, dengarkan saya. Dengarkan saya. Adam dicipta oleh Allah. Sebelum dicipta, Allah mengatakan kepada para malaikat, termasuk iblis, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai makhluk langit, aku hendak menciptakan kemudian seorang manusia, seorang pemimpin, makhluk sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dari situ muncul kecemburuan. Kemudian dari malaikat yang ada di sana, hatinya membara. Kemudian mereka nggak suka mendengarkan berita itu. Maka kemudian ketika Adam dicipta, sebagian daripada malaikat yang disuruh ini kemudian tidak mau sujud. Itulah yang, maka mereka kemudian yang tadinya Azazil disebutlah kemudian iblis. Jadi iblis itu sifat pembangkang. Maka ketika kemudian dia bersumpah, aku akan menyesatkan, akan membuktikan bahwa manusia itu sebenarnya lebih rendah derajatnya daripada aku. Aku lebih pantas jadi pemimpin, bukan mereka. Maka iblis minta penangguhan usia. Maka Allah menangguhkan, mengiyakan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, qala habitu ba'dukum lima'adin adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Seirama dengan Kejadian 3 nomor 15 yang Anda tolak tadi. Kalau Anda menolak Kejadian 3 nomor 15, di mana Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Anda tolak itu kan? Maka saya larikan ke Al-Quran. Al-Quran juga mengatakan hal yang sama. Turunlah kalian dari surga ini ke bumi. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan iblis dan keturunan daripada perempuan itu. Yaitu adalah Hawa. Itu aja pun. Sudah. Nah, apa lagi permasalahannya di mana? Jadi tadi kan iblis meminta penangguhan kepada Allah. Iya. Terus Allah, oke, setuju dah gitu kan? Iya. Nah, setelah ditangguhkan itu ceritanya gimana? Setelah ditangguhkan, iblis kan masih Ditangguhkan, di surga. itulah yang terjadi. Manusia dan iblis bermusuhan sampai hari ini. Bukan berteman kayak di agamamu, Cak Ayu. Inilah utusan dari yang maha tinggi yang menjadi Bang juru Usman. selamat bagi kalian. Itu berteman namanya. Makanya Paulus tidak mau diketahui kalau sebenarnya dia itu utusan setan. Makanya setannya diusir. Hus, jangan sampai ketahuan kalau kita berkongsi. Itu maksudnya Paulus mengusirnya di kisah 16 itu. Setan, lari kau di sini. Bikin malu aja. Jangan di sini, bro. Nanti kalau mau ngopi di belakang layar. Jangan kau terteriak bahwa aku ini utusan. Kau ini masa Jadi kau yang begini. memperpamerkan saya si setan. Itu maksudnya. Oke. Jadi kan tadi iblis kan ditangguhkan, Allah setuju ditangguhkan sampai manusia Habis manusia habis semuanya. Nanti sampai hari kiamat dibangkitkan. Sekarang yang saya mau tanyakan, pada saat dia ditangguhkan itu
Adam dan Hawa makan buah terlarangnya di mana? Iya di surga lah Cak Ayu, di mana lagi? Apa lu pikir? Siapa yang menyuruh Hawa makan buah terlarang itu? Iya si iblis tadinya kan sudah bersumpah, aku akan membuat dia jatuh. Aku akan membuat dia jatuh. Sudah, akan saya catat. kan gitu. Sudah saya catat Bang Juma. Jadi begini, pada saat dia tidak mau itu ada cerita ini juga ada di cerita di kitabnya Yahudi yang kalian ambil. Ada juga. Cerita ini. Adam dan Hawa itu di bumi makan buah terlarang. Nenekmu kiper, bagaimana ceritanya di bumi Cak Ayu? Alamak. Nih saya bacakan di Kejadian. Oke, silakan Anda tunjukkan kalau itu di bumi, silakan. Kasih tahu di Irak, bilang di Irak banyak dia. Sebentar, sebelum saya ke sana dulu ya, sebentar Bang Jumaya. Jadi yang tadi saya sudah catat, iblis kan nggak mau tunduk Adam dan Hawa. Iya. Terus dia ditangguhkan. Oke, ditangguhkan berarti diampuni 1 kali. Setelah itu dia ini rupanya bandel iblis ini, gara-gara di surga dia didiamkan, ditunggu. Oke, kamu di surga aja. Dia mencobai Adam dan Hawa ini lagi. Ya emang. Makan buah terlarang itu. Iya makanya dia datang mencobai kalian. Kesalahan siapa ini sebenarnya sampai membiarkan iblis ini mencobai iblis ini dibiarkan di surga sehingga dicobai Adam itu sampai 2 kali. Bagaimana ceritanya ini? Bagaimana ceritanya? Iblis bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Itu setelah dimakan buah terlarang, terus dia dihukum. Waduh, itu belum Cak Ayu. Itu saat diminta menghormat. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Itu belum ada cobaan tuh makan buah. Alamak. Terus pada saat dia makan buah terlarang itu apa akibatnya? Dia diusir, kemudian keluar dari surga, turun ke bumi. Padahal tadi sudah ditangguhkan kan? Loh, ditangguhkan buktinya berarti dia masih hidup lagi dong. Maksudnya apa tadi kan ini? Katanya, oke, kamu ditangguhkan sampai manusia itu datang kedua kali. Mati. Sampai manusia itu dibangkitkan. Kamu di sini. Iya, maksudnya itu ditangguhkan, kawan. Maksudnya iblis itu tidak dimatikan, iblis itu dipanjangkan umurnya sampai ke hari kiamat. Nah, terus pada saat Adam makan buah terlarang, kenapa dia diusir? Ketika Adam kemudian di dalam surga, iblisnya datang untuk membuat salah ya ceritanya ya. Yang benar yang bagaimana kawan? Begini, kalau menurut kitab Taurat Yahudi, gimana ceritanya? Dari Taurat. Ya, tadi kan ada hubungannya, kata Yesus, aku dinubuatkan. Gimana? Gak ada hubungannya, dengan Yesus, gak ada hubungannya dengan setan itu gak ada. Apa hubungannya kejadian itu dengan Yesus? Lukas 24 ayat 44-45 harus digenapi tentang aku di kitab Taurat. Nabi-nabi. Tolong tunjukkan di Taurat mana tertulis Tuhan mengizinkan kemunian pembunuhan terhadap orang benar demi menebus dosa. Di mana? Justru di Taurat yang tertulis itu jangan kau bunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Ada nubuat tentang Yesus. Coba kau tunjukkan di dalam Taurat nubuat Yesus mati dibunuh untuk dosa-dosa orang Kristen. Di mana tertulis itu? Di mana? Yesaya 7:14, Yesaya 9. Itu bukan Taurat, Yesaya itu bukan Taurat. Cak Ayu. Di kitab Musa sebentar di Kejadian. Di mana? Kau tunjukkan di mana? Pening juga saya menghadapi kawan saya. Oke lah, kalau begitu Bang Tuma sebelum ke sana ini aja, Bang, perbedaan mendasar ini. Kalau dalam kitab Anda, Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Iya, di kitabnya Yahudi juga. Kejadian ayat 8 sampai 9, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya.
Dari bumi kan? Ini sangat kontras. Dari bumi kan? Sedangkan dalam kitab Taurat itu dikatakan di bumi. Kenapa di kitab Anda ada di sorga? Padahal sebentar Bang. Padahal Dari di bumi. Quran surat 2 Al-Baqarah 176 Allah menyebutkan Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Nah, Taurat yang mana Anda ambil kok Adam dan Hawa ada di surga? Oke. Ya, meskipun sisa terjemahan yang nggak ada lagi kitabnya Nabi Musa ya. Anda baca di dalam Kejadian 3 nomor 23, Adam diusir. Pak, kenapa Bapak selalu mengatakan Allah dengan putranya? Putra itu firman, saya bilang, itu kiasan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Monogenes patros, putra tunggal Bapa. Itu kiasan dari logos atau firman. Boleh nggak kami hanya menyembah Allah tanpa menyembah firmannya? Kami hanya menyembah Allah tanpa ada rohnya. Terus saya bilang begini, kamu percaya sama saya? Sehingga kamu sekarang mendengarkan saya ngomong di televisi ini. Ya percaya Pak. Ketika kemudian kamu nanya kepada saya, Pak Bambang izinkan saya percaya dengan Bapak, tapi pikiran Bapak tidak saya percayai. Rohnya Bapak tidak saya percaya. Kalau saya tidak ada roh kan saya almarhum. Iya toh? Gimana sih kamu itu? Kamu percaya sama saya lalu kamu menolak pikiran saya, menolak roh saya? Nggak mungkin, karena saya itu satu paket dengan pikiran saya dan roh saya. Itu gambaran paling mudah. Selebihnya tidak mudah lagi. Anda tanya misalnya, roh, kamu percaya roh itu ada di saya? Buktinya apa? Fenomenanya. Saya bisa bicara, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berjalan-jalan. Itu menunjukkan saya hidup. Lah orang hidup itu cirinya melihat, mendengar, berjalan-jalan, itu kan hidup, ya kan? Orang hidup karena apa? Punya roh. Lah Alkitab mengatakan roh Allah itu sudah cukup mengatakan Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha hidup, itu cukup dikatakan roh Allah. Gitu loh. Jadi Tritunggal itu kalau diistilahkan oleh Bapak Gereja yang berbahasa Arab ya, itu namanya Abdul Masih Al-Kindi. Dia menulis kira-kira tahun 800 Masehi dalam bahasa Arab. Judulnya Risalah Abdul Masih Al-Kindi. Dia orang Irak, dia orang Baghdad. Dia menulis bahwa Al-Ab wal Ibn wa Rohil Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak lain daripada Allah wa kalimatuhu wa Rohil Kudus, Allah dan firmannya dan Roh Kudus. Dan Allah firmannya dan rohnya itu merupakan sifat dzatiyah, sifat yang merujuk kepada keberadaannya Allah. Ada agama lain yang mengatakan Allah itu ada, tapi ayatnya Allah itu ada, tidak ada. Kata ada itu sendiri tidak ada dalam kitab sucinya. Tetapi ciri-ciri yang menunjuk kepada keberadaan ada. Misalnya maha melihat, maha mendengar, maha kuasa. Ya, itu ada. Alkitab justru mengungkapkan istilah yang tidak ada itu didalami, direfleksikan, diungkapkan dengan sangat-sangat jelas. Makanya Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, Ehyeh Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Apa maknanya aku ada yang aku ada? Aku adalah aku sendiri. Tetapi aku ada itu bukan hanya ada hari ini, tidak ada kemarin. Bukan hanya ada kemarin, tidak ada hari ini. Bukan hanya tidak ada hari ini, tapi tidak ada besok, tidak. Tetapi dia ada, sudah ada, dan akan seterusnya ada. Itulah yang disebut doa Adon Ha-Olam. Videonya kita sudah simak apa yang menjadi bahan pembicaraan antara Juma dengan apologi Kristen di video tadi. Mereka membahas tentang Yesus Kristus, dan lagi-lagi Juma berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus merupakan buatan Paulus, dan Yesus katanya, atau Yesus Kristus katanya penyesat. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentu saja dia mengatakan hal ini bukan berdasarkan pengetahuannya tentang Alkitab, tetapi sebaliknya dia mengatakan hal itu karena dia tidak paham Alkitab, dia tidak mengerti Alkitab, dia tidak paham apa yang dipesankan Alkitab, sehingga Juma sembarang saja mengutip ayat, menafsirkannya, dan menjadikan ayat-ayat Alkitab sebagai bahan apologetnya. Padahal setiap kali dia mengutip ayat dan menjelaskannya atau menafsirkannya, selalu saja salah, saudara dalam Tuhan. Coba perhatikan ayat-ayat yang dia kutip di video tadi, ayat-ayat Alkitab.
Ya, dan kalau saudara perhatikan, pasti berbeda apa yang dipesankan oleh Alkitab dengan apa yang dijabarkan oleh Juma. Jadi tentu saja kita tidak percaya dengan Juma, karena apa yang disampaikan itu hanya berdasarkan asumsi yang tidak berdasarkan Alkitab. Tetapi saya percaya bahwa saya dan saudara percaya apa yang disampaikan oleh Alkitab. Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini. Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dan Rasul Paulus dalam pengajarannya, dia menjelaskan siapa Yesus menurut yang disampaikan oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama, dan juga menurut apa yang dia lihat tentang diri Yesus sendiri. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu menubuatkan kedatangan Allah yang menjadi manusia, yaitu kita bisa lihat dalam diri Yesus Kristus. Bahkan ketika Yesus datang ke dunia ini, dia dalam dua natur sekaligus. Ya, dia dalam natur manusia dan juga natur ilahi. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentu saja hal ini tidak dipahami oleh Juma, tidak dimengerti oleh Juma, sehingga dengan sembarang dia mengutip ayat Alkitab lalu menafsirkannya sesuka hatinya. Tapi bagi kita tentunya ini tidak menjadi persoalan, karena kalaupun Juma memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab, itu urusannya dengan Tuhan, ya. Yang perlu kita doakan supaya apa yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil di video tadi, dan juga di ruang debat lainnya, ya, supaya apa yang mereka sampaikan tentang firman Tuhan itu menjadi berkat bagi semua pendengarnya, ya. Itu doa kita, ya. Apapun kata Juma dan juga orang-orang yang tidak paham Alkitab di luar sana tentang Yesus Kristus, Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia, Yesus nabi dan lain sebagainya, ya, kita tidak perlu menghiraukan hal itu. Tetapi yang perlu kita lakukan, kita doakan supaya pemberitaan Injil Kerajaan Sorga hari-hari ini semakin luas oleh kuasa Roh Tuhan, ya. Dan kita percaya bahwa Allah Roh Kudus Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap pendengar firman Tuhan. Baik pendengar firman Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan di atas mimbar gereja, maupun melalui pelayanan-pelayanan lain, termasuk pelayanan debat lintas agama. Karena melalui debat lintas agama pun hamba-hamba Tuhan, para apologet Kristen menyampaikan kebenaran Alkitab. Dan sekali lagi, mari kita terus berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan, isi Alkitab yang disampaikan tidak berlalu begitu saja. Ya, melalui doa kita percaya bahwa Tuhan berkarya, sehingga di waktunya Tuhan, apa yang didengar oleh orang-orang di luar sana tentang Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, di waktunya Tuhan oleh jamahan Roh Kudus Tuhan, mereka boleh percaya kepada Yesus, sehingga di waktunya Tuhan semakin banyak yang berkata kepada Yesus, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini, ya, memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin semangat di dalam Kristus. Dan apa yang menjadi tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan, dan yang memberkati kita sekalian. Sehingga melalui komentar-komentar kita pun banyak yang terberkati dan banyak yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Dan saya tidak henti-hentinya menyampaikan kepada kita semua supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap semangat mengejar apa yang menjadi impian kita, supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Tentunya hari-hari ini ada banyak yang diperhadapkan dengan kita,
entah itu sukacita atau sebaliknya kita sedang diperhadapkan dengan duka cita. Tapi apapun yang kita alami, entah itu sukacita atau duka cita, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Ingat, kalau hari ini, kalau saat ini kita sedang dalam sukacita, jangan pernah melupakan Tuhan yang adalah sumber sukacita kita. Tentu kita tidak sukacita kalau Tuhan tidak memberikan kita sukacita. Tetapi sukacita yang kita alami hari-hari ini sumbernya adalah dari Tuhan. Kalau kita bersukacita karena keluarga kita diberkati, ekonomi kita diberkati, segala sesuatu yang kita rindukan diberkati Tuhan, ingatlah bahwa semua itu bersumber dari Tuhan. Dan dalam sukacita itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan, dan mari kita mengandalkan Tuhan. Dan sebaliknya, kalau saat ini kita dalam berbagai-bagai duka cita, dalam berbagai-bagai masalah, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah lainnya, saudaraku dalam Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan, percayakan masalahmu kepada Tuhan, dan minta pertolongan Tuhan. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari segala persoalan kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, di waktunya Tuhan, Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan di video ini, dan kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan menyertai kita, memberkati kita, membuat kita sukacita, dan damai sejahtera daripada sorga melimpah bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.